Sebuah peristiwa kejahatan sadis yang sangat memilukan kembali menggemparkan masyarakat Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Warga Kelurahan Waroki, Distrik Nabire Barat, dikagetkan oleh penemuan jasad seorang remaja wanita berinisial CKC yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di area Jalan Poros Waroki pada Rabu malam, 29 Juli 2026, sekitar pukul 20 WIB. Saat pertama kali ditemukan oleh warga sekitar, posisi jasad korban tertelungkup dengan menderita luka bakar yang sangat parah mulai dari bagian kepala hingga ke area badan. Penemuan jasad ini seketika memicu kepanikan dan geger di tengah warga setempat. Identitas pasti dari jasad remaja wanita tersebut baru berhasil terungkap pada Kamis dini hari setelah pihak keluarga yang kehilangan anggotanya mendatangi rumah sakit untuk melakukan pengecekan dan pencocokan fisik. Tak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk membongkar teka-teki kematian tragis CKC. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam sejak jasad korban ditemukan, tim gabungan Polres Nabire sukses mencokok terduga pelaku utama pembunuhan tersebut. Namun, kenyataan di balik sosok pelaku seketika membuat publik terperanjat. Terduga pelaku utama pembunuhan sadis dan pembakaran tubuh korban tersebut ternyata adalah seorang remaja laki-laki berinisial A yang masih berusia 14 tahun. Wakapolres Nabire, Kompol Peter Kendek, dalam konferensi pers di Mapolres Nabire pada Jumat sore, 31 Juli 2026, membeberkan bahwa penangkapan cepat terhadap pelaku anak ini berhasil dilakukan berkat kecermatan tim penyidik dalam melacak bukti petunjuk di lapangan. Identifikasi awal pelaku berhasil terungkap berkat penelusuran rekaman kamera pengawas, CCTV, di sekitar rute tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV, korban terlihat dibonceng oleh seorang remaja laki-laki sebelum akhirnya menghilang di area sekitar lokasi kejadian, ungkap Kompol Peter Kendek. Dari hasil pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh penyidik Polres Nabire, terkuak kronologi mengerikan di balik aksi pembunuhan yang disinyalir kuat telah dirancang secara dingin oleh pelaku A. Sebelum eksekusi maut tersebut terjadi, pelaku A sebenarnya sempat berupaya menyerang dan menikam korban. Namun pada percobaan pertama itu, korban CKC berhasil menghindar dan melarikan diri dari sergapan pelaku. Tak berhenti di situ, pelaku A kemudian melancarkan tipu muslihat dengan membujuk kembali korban. Setelah korban luluh dan percaya, pelaku membawanya menggunakan sepeda motor menuju area sepi di Jalan Poros Waroki. Setibanya di lokasi yang terpencil dan sepi dari lalu lalang warga, pelaku A langsung mendorong korban dari arah belakang hingga jatuh tersungkur ke tanah. Tanpa belas kasihan, pelaku melompati tubuh korban dan mencekik leher CKC secara erat hingga korban tidak bergerak lagi. Tindakan pelaku A tidak berhenti sampai di situ. Untuk memastikan korban tak bernyawa sekaligus memusnahkan jejak kejahatannya, pelaku telah menyiapkan bahan bakar minyak tanah yang disimpan di dalam botol bekas air mineral. Saat tubuh CKC sudah terkulai tak berdaya di tanah, pelaku A menyiramkan cairan minyak tanah tersebut ke bagian atas tubuh korban, lalu menyulut api hingga membakar tubuh remaja wanita tersebut sebelum akhirnya melarikan diri meninggalkan lokasi TKP. Dalam kondisi korban yang sudah tidak bergerak, pelaku menyiramkan minyak tanah dari botol bekas air mineral yang telah disiapkannya dari awal, lalu membakar tubuh korban. Beber Kompol Peter Kendek menjelaskan detail tindakan dingin pelaku. Aksi keji yang dilakukan oleh remaja berusia 14 tahun ini mengundang keprihatinan sekaligus kecaman luas dari berbagai lapisan masyarakat di Papua Tengah. Publik menuntut agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Wakapolres Nabire, Kompol Peter Kendek, menegaskan bahwa kepolisian akan mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana ini secara profesional, transparan, dan terukur. Meski pelaku masih tergolong anak di bawah umur, proses hukum dipastikan akan berjalan tegas sesuai perundang-undangan demi menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, tegas Wakapolres Nabire menutup keterangannya.